Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. Pada kesempatan kali ini di materi terakhir kita sudah selesai ya. Kesempatan kali ini Miss akan menjelaskan mengenai common verb tenses in academic writing, yaitu bentuk kata kerja umum atau verb dalam penulisan akademik. Dalam penulisan akademik ada 3 verb tenses yang digunakan 80%. Dalam waktu yang pertama, present simple tense, yang kedua simple past tense, yang ketiga present perfect tense. All three forms are commonly used in the passive voice, especially in academic writing. 3 tenses di atas biasanya digunakan dalam kalimat pasif, khususnya di penulisan akademik. Selanjutnya, contoh penggunaan using the present simple tense dalam penulisan akademik. Di sini contohnya to frame your paper. Ya. Present simple tense dalam to frame your paper itu untuk describe what you already know, introduction, untuk mendeskripsikan apa yang kamu ketahui. Ya, kan untuk frame your paper atau to describe what you know atau what research is needed, untuk mendeskripsikan apa yang kamu tahu atau yang kamu butuhkan atau kesimpulannya, conclusion. Bisa juga untuk membuat general statement, pernyataan umum, kesimpulan atau interpretasi. Contohnya the data suggests titik-titik. Data itu menyebutkan atau the result itu menunjukkan titik-titik. Next, using the simple past tense. Penggunaan simple past tense dalam penulisan akademik. Pertama, to introduce other people research into your writing, untuk memperkenalkan orang lain mengenai penelitian yang akan kamu tulis. Use when describing one specific study done by a specific person. Maksudnya digunakan saat menggiring satu studi spesifik yang dilakukan oleh seorang atau orang tertentu. Yang kedua, to describe methods that you use to conduct an experiment. Bisa juga untuk menjelaskan metode yang Anda gunakan untuk melakukan suatu percobaan. Next, using the present perfect tense dalam penulisan akademik. It refers to previous research. Ini menunjukkan untuk digunakan dalam penelitian sebelumnya. Menunjukkan atau ini menjelaskan tentang penelitian sebelumnya. It implies that the result of the research is still true today. Ini mengimplikasikan bahwa hasil penelitian ini masih benar sampai hari ini, masih sama. Use this verb tense when penggunaan tenses present perfect tense digunakan ketika the subject is general and doesn't refer to a specific person. Subjeknya umum dan tidak bermaksud atau tidak untuk menggunakan untuk mengganti atau tidak untuk menggunakan orang secara spesifik atau tertentu. In this situation, sometimes the present simple can also be used. Dalam situasi ini, kadang present simple juga bisa digunakan untuk memperkenalkan a new topik baru. Focusing on a connection between the past and the present. Fokus untuk menghubungkan antara masa lalu dan masa depan. Itu contoh penggunaan
dalam penulisan akademik menggunakan tenses present perfect tense. Itu untuk penelitian sebelumnya tapi masih digunakan hari ini dan masih benar. Kita harus menggunakan tenses yang present perfect tense. Terakhir, using the present perfect tense dalam penulisan akademik ini digunakan when you to tell the history of your idea, untuk menjelaskan sejarah dari ide kamu. Atau bisa juga to describe the result of your research, untuk mendeskripsikan hasil dari penelitian kamu. Yang ketiga, to draw conclusion, untuk menggambarkan kesimpulan dari penulisan akademik kamu. Itu dalam penulisan akademik dalam pelajaran bahasa Inggris, yaitu penggunaan tenses present perfect tense yang kemarin kalian pelajari. Oke anak-anak, sekian untuk penjelasan common verb tenses in academic writing. Semoga kalian mengerti ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.